Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Siap balaskan dendam, pasukan TNI bersiap eksekusi militer AS dan Israel penyerang anggota TNI. Saya sudah bersumpah untuk menghancurkan Aceh. Ya. Tersampaikan itu. Ya. Saya sudah perintahkan segera untuk anggota kita yang Matahari baru saja terbit di atas langit Jakarta, namun suasana di markas besar TNI di Cilangkap dipenuhi ketegangan luar biasa. Dalam ruang komando bawah tanah yang dijaga ketat, Panglima TNI Jenderal Andika Prasetya berdiri tegak di depan peta digital Timur Tengah yang diproyeksikan ke dinding besar. Di pojok kiri layar, bendera merah putih berdampingan dengan tanda hitam bertuliskan, Operasi Arjuna, Keadilan untuk Prajurit Gugur. 3 hari sebelumnya, sebuah konvoi pasukan TNI dan penjaga perdamaian di Gaza diserang secara mendadak oleh pesawat tak berawak milik koalisi Amerika Serikat dan Israel. Serangan itu menewaskan 7 prajurit TNI, termasuk 2 dari satuan elit Kopassus. Pemerintah Indonesia mengecam keras insiden tersebut. Namun pernyataan permintaan maaf dari Washington dianggap tidak tulus, bahkan disusul dengan dalih kesalahan sistem identifikasi target. Rakyat Indonesia murka. Media sosial dibanjiri tagar image balaskan TNI, dan ribuan rakyat turun ke jalan-jalan menuntut pembalasan. Presiden Republik Indonesia dalam pidato malamnya yang bersejarah menyatakan, bangsa Indonesia tidak pernah memulai perang. Namun jika darah prajurit kami tumpah karena kebiadaban yang disengaja, maka kami tidak akan tinggal diam. Untuk saudara-saudara kami yang gugur, kita akan menegakkan keadilan. Dengan restu penuh dari Presiden dan Dewan Keamanan Nasional, TNI kini bersiap melancarkan Operasi Arjuna, sebuah misi pembalasan berskala terbatas, namun presisi tinggi terhadap pos-pos militer AS dan Israel yang terlibat dalam penyerangan tersebut. Ini bukan operasi besar-besaran, melainkan eksekusi militer rahasia yang melibatkan intelijen tingkat tinggi, infiltrasi pasukan elit, dan perang siber. Satuan elit bergerak senyap 2 tim dari Sat 61 Gultor Kopassus bersama unit Denjaka dan Taifib Marinir telah dikerahkan secara rahasia ke perbatasan Lebanon Selatan dan jalur Rafah. Mereka tidak membawa lambang negara, mereka membawa wajah-wajah kematian. Target mereka, para operator UAV dan pangkalan kontrol tak berawak yang diidentifikasi sebagai sumber serangan terhadap TNI. Ini bukan tentang politik, ujar Kolonel Ardiansyah, Komandan Operasi Lapangan. Ini tentang kehormatan prajurit. Mereka membunuh saudara kami. Kini, kami akan membuat mereka mengerti harga dari darah yang mereka tumpahkan. 2. Serangan siber. Melumpuhkan jantung Komando Divisi Siber TNI AD bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN. Komunikasi militer Ashras di Timur Tengah. Sistem navigasi drone dan pusat kontrol rudal Israel dilaporkan mengalami gangguan selama 6 jam berturut-turut sejak dini hari tadi. Sejumlah akun militer Israel tiba-tiba dibanjiri pesan digital bertuliskan, kami tahu siapa kalian. Kami tahu di mana kalian bersembunyi. Balasan telah dimulai. 3. Serangan balasan. Operasi titik mati. Pada pukul 03.00 dini, hari waktu Gaza, ledakan presisi menghantam satu pangkalan taktis milik pasukan Israel di perbatasan Khan Yunis. Satelit intelijen Rusia dan Turki melaporkan adanya aktivitas militer tak dikenal dari arah laut. Tidak ada negara yang mengklaim serangan tersebut. Namun jejak termal dari rudal laut ke darat menunjukkan pola milik peluru kendali She-705 modifikasi yang hanya dimiliki oleh Indonesia. 3 jam kemudian, pangkalan rahasia AS di wilayah utara Yordania juga diguncang ledakan besar. Tidak ada pengakuan resmi, namun ledakan besar. Tidak ada pengakuan resmi, namun drone pengintai Iran yang beroperasi di kawasan tersebut merekam jejak kendaraan darat Indonesia. Disusupkan melalui kerjasama intelijen rahasia antara TNI dan Pasdaran Iran. Washington dan Tel Aviv terguncang. Mereka tak menduga Indonesia, yang selama ini dikenal moderat dan diplomatis, melakukan aksi militer langsung terhadap instalasi mereka. Dalam pernyataan persnya, Presiden AS memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap personel Amerika akan dibalas. Namun dunia Arab justru menyuarakan dukungan terhadap Indonesia. Bahkan milisi Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda solidaritas. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa operasi ini bukan tindakan perang terbuka, melainkan pembalasan terbatas terhadap pelaku pembantaian. Kami tidak mencari konflik, tapi jangan pernah anggap darah prajurit kami bisa dibeli dengan diplomasi murahan. Dunia menyaksikan babak baru kebangkitan militer Indonesia.
TNI mampu melakukan aksi militer presisi global, berpijak pada kehormatan, keadilan, dan tekad untuk tidak membiarkan nyawa anak bangsa hilang sia-sia. Para keluarga prajurit yang gugur kini berdiri tegak di upacara penghormatan, menyaksikan bendera merah putih dikibarkan setengah tiang, namun mata mereka memancarkan kepuasan. Keadilan telah ditegakkan. Dan di langit Gaza, bayangan helikopter tak dikenal melintas pelan, membawa pasukan bayangan yang tidak lagi menunggu. Mereka telah mulai membalas. Di ruang darurat krisis Istana Negara, Presiden RI berdiri diam menatap layar yang memperlihatkan gambar puing-puing kendaraan TNI. Di belakangnya, Panglima TNI, Kepala BIN, Menlu, dan Menteri Pertahanan menanti perintah. Siapkan operasi Arjuna, ujar Presiden dengan suara dingin. Bapak Presiden, tanya Menlu, apakah ini deklarasi perang? Bukan perang terbuka, tapi mereka harus tahu bahwa kita tidak tidur. TNI tidak akan dikubur bersama kehormatannya. Sebuah rudal stealth yang diluncurkan dari kapal menggunakan teknologi siluman. Mereka berhasil menanam peledak nano TNT di pusat kendali. Tidak ada korban sipil, namun 5 perwira IDF tewas. Presiden AS mengeluarkan pernyataan bahwa jika tindakan Indonesia berlanjut, maka semua opsi ada di atas meja. Namun senator dan militer Akbar Qasim sendiri khawatir, menyerang Indonesia dapat memicu konflik kawasan Asia Tenggara dan mengacaukan Indo-Pasifik. Australia menolak ikut serta dalam pembalasan. Malaysia dan Brunei menyatakan dukungan moral untuk Indonesia. Filipina mengambil posisi netral. Indonesia tidak memulai perang. Tapi sejak hari itu, TNI dikenang sebagai kekuatan yang tak lagi hanya melindungi tanah air, melainkan juga menuntut balas dengan cara yang tidak bisa diabaikan dunia. Prajurit yang gugur telah dibalas, tapi harga dari pembalasan itu adalah perubahan wajah dunia. Ketika negara kecil bisa mengguncang 2 raksasa sekaligus dan lolos tanpa dampak langsung, maka tatanan global lama pun mulai runtuh.